Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment, dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat guys terus. Ya. Tapi untuk kali ini guys ya, untuk yang kita reaksi ini sedikit kaget lah sebenarnya, kaget ya. Betul. Memang karena, lagi viral ya sekarang. Ya. Ini daripada channelnya si Judge, yang mana kasus Carok Madura super mind blowing dan plot twist. Carok? Apa ya, itu Carok ya? Carok ini kalau nggak silap aku satu tradisi Madura rasanya ya. Yang mana mereka ini bawa celurit kayak gitu. Celurit. Carok itu mungkin celurit ya, nggak tahu lah guys ya. Ataupun tapi, satu solusi. Nggak tahu juga, mungkin lah ya. Kita lihat dulu. Jadi kita nggak tahu nih guys ya, sebenarnya kasus apa nih. Tapi banyak banget untuk kita reaksi. Ya banyak banget yang minta untuk kita reaksi. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1, and go. Sejumlah warga terlibat pertikaian dengan senjata tajam jenis celurit atau carok. Carok massal atau perkelahian menggunakan senjata tajam terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Polisian kini masih melakukan penyelidikan. 4 warga meninggal dunia. Kakak beradik warga Tanjung Bumi 4 orang ya menjadi tersangka. Dari dua carok yang sangat-sangat intens, Hasan sama Wardi itu menghabisi 4 lawannya. Gimana caranya Hasan sama Wardi bisa selamat melawan 5 orang? 5 orang yang dilawan ini adalah pendekar silat. Maksudnya 5 lawan 2. Jadi 4 terbunuh, 1 yang selamat. Iya. Dan kelima-lima itu adalah pendekar. Wah. Wih. Mereka berdua ini siapa guys? Wih. Luar biasa juga. Tapi mereka di atas dari itu. pakai celurit ya. 5 lawan 2 ya. Ini adalah informasi umum ya. Apakah mempertahankan harga diri dan kehormatan sepadan dengan mempertaruhkan nyawa? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Nero. Jumat 12 Januari tahun 2024 lalu, terjadi sebuah tragedi maut di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Tragedi yang sangat menyita perhatian masyarakat ini dikenal dengan nama Carok, sebuah warisan budaya dari Madura. Tapi dalam satu tragedi mengerikan. Warisan budaya dari Madura. Oke. 4 nyawa melayang dan membuat banyak orang bertanya-tanya, apa itu sebenarnya Carok dan apa yang terjadi dalam kasus yang satu ini. Ini cerita lumayan panjang. Aku udah rangkum kasusnya untuk kalian. Jadi kita akan bahas langsung aja bersama-sama malam ini. Ayo So kita without any further ado, stop senyum-senyum. Shit's about to go down. Carok ini kayak tadi aku bilang, sebenarnya adalah sebuah warisan budaya yang pastinya cukup familiar untuk kalian yang mengenal budaya Madura. Carok itu pada dasarnya guys adalah satu jalan akhir kalau misalkan kalian punya problem sama seseorang. Ujung jalan dari sebuah permasalahan. Nah, apa sebenarnya yang bikin orang-orang mempertimbangkan Carok sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah di Madura? Itu sebenarnya banyak banget alasannya guys. Bisa karena perselisihan tentang agama, harta, kehormatan,
rekan, keluarga, dan banyak banget lainnya. Tapi carok ini sendiri sebenarnya tuh ada prosedurnya, jadi nggak bisa ngasal-ngasal ngajak orang carok gitu. At least dengan seiring berkembangnya zaman, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum akhirnya memang cuma carok nih, pilihan yang paling terakhir. Jadi kalau misalkan ada dua orang nih berseteru, mereka tuh pertama-tama harus tetap kayak pertemuan antara dua belah pihak untuk mencoba menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Kalau misalkan masih belum ketemu titik terang, akhirnya harus dibantu oleh para aparat hukum. Jadi kalau misalkan kayak aparat hukum sudah terlibat, keluarga-keluarga mencoba untuk memediasi atau tetangga-tetangganya masih juga tidak menemukan titik terang, nggak ada penyelesaian dari masalah mereka, baru ujungnya carok akan dilakukan. Dan carok itu pun juga memiliki persyaratan-persyaratan, kayak misalkan kayak harus disaksikan sama orang-orang tertentu, disaksikan oleh kepala adat atau kayak orang terkemuka, ada aturannya juga siapa yang boleh menyerang pada waktu apa, pokoknya gitu deh, ada persyaratan-persyaratan tertentu. However, walaupun dengan banyaknya persyaratan dan juga kayak step by stepnya nih, sampai orang akhirnya masih boleh melakukan carok, saat ini dari yang aku baca-baca dan aku dengar dari papaku, kebanyakan generasi muda Madura itu udah nggak mengendorse atau mengokekan budaya carok. Banyak orang Madura yang udah tidak melestarikan budaya carok. Coba kalau misalkan ada dari kalian yang orang Madura, apa pendapat kalian tentang budaya carok ini? Boleh banget ditulis di bawah. Jadi aku sama Neroris yang lain bisa baca. Sekarang Neroris kita bahas kasus yang terjadi pada 12 Januari 2024 kemarin. Jadi sekitar jam 7 malam nih, ada satu laki-laki namanya Hasan. Dia adalah seorang pria berumur 39 tahun yang pada saat itu lagi berdiri di sebuah tepi jalan, tepatnya di tepi jalan Jukorong, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi. Nah pada saat itu dia tuh hendak berangkat untuk tahlilan. Nah diceritakan bahwa pada saat itu dia duduk di sebuah pos ronda yang lagi sepi. Nah pas itu tiba-tiba melintas satu motor nih yang dikendarai oleh dua orang, Matanjar sama Materdam. Nah, Matanjar sama Materdam ini katanya adalah kakak adik. Mereka berdua lagi naik motor melewati jalan itu untuk menuju ke pantai untuk menambak ikan. Nah, menurut kronologi dari pihak berwajib, motor yang lagi dikendarai sama kakak beradik ini itu sedikit ngebut. Nah, gak cuma mereka ngebut, tapi mereka juga menyalakan lampu motor yang sangat-sangat menyorot. Dan karena lampunya itu terang banget, tepat pas mereka datang, lampu itu tuh nyorot ke mukanya Hasan, dan Hasan pun kaget. Hasan pun menegur Materdam sama Matanjar, tapi karena emang Hasan pada saat itu sendiri guys, nggak ada yang tahu nih dia tuh negurnya kayak apa. Ada dua versi yang berbeda. Ada orang-orang yang bilang bahwa dia tuh menegur cuman kayak saying hello, menegur menyapa gitu, tapi ada juga yang bilang bahwa dia tuh menegur seperti kayak bilang sama orang-orang ini bahwa lampu mereka itu sedikit mengganggu dan mungkin juga berbahaya. Tapi juga ada beberapa sources guys yang bilang bahwa Hasan ini kalau ngomong tuh emang tegas, dan juga dia adalah seseorang yang lumayan keras gitu. Nggak tahu dalam arti apa kerasnya, atau mungkin dia disiplin, atau dia memang intonasinya keras, atau memang dia tegas saja. Tapi orang sekitar bilang bahwa dia ini memang bukan orang yang kayak terlalu halus. However, dia dikatakan sebagai pribadi yang cukup ramah. Saya kan mau pergi tahlilan gitu. Habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman, kata ketemuan di sana. Tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa, pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Lampunya itu kena mata. Terus saya nanya, kemana kak? Mau kemana? Binyak tanya kok, nanya-nanya katanya. Mau apa katanya? Ya enggak, saya kan kenal. Masa cuma negor enggak boleh. Yang jelas karena peneguran ini, apapun yang dikatakan sama Hasan itu buat motor dari kakak beradik ini berhenti. Matanjar lalu turun dan menghampiri Hasan. And through this exchange, melalui perdebatan ini terjadilah cekcok. Bahkan Matanjar dikatakan sempat memukul Hasan. Dan Hasan ini dipukul nggak cuma sekali guys, tapi sampai 3 kali. Dan pas Hasan dipukul itu ya tentu dia tidak terima. Dia marah dan dia bertanya, kenapa Anda memukul saya? Emang salah saya apa? Nah pas ditanya kayak gitu, malah salah satu dari mereka berdua ini, si kakak adik ini, mengeluarkan celurit dan menunjukkan bahwa mereka siap untuk berduel. Dia turun dari motornya Pak, yang bergoncengan itu. Saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia nggak terima kan
Giliran saya lawan omongan itu dia nampar saya. Dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar kak? Salah saya apa? Kamu itu lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak pak, saya kan nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang pak, yang nyetir, megangin saya, ngeluarin celurit. Mau saya nggak lawan, cuma megang celuritnya itu. Lama juga pak, kan takut itu kena ke saya. Dan dari situ Hasan basically ditantang untuk duel carok. Ada yang bilang bahwa Hasan ditantang kayak, ayo kamu pulang ambil celurit kamu, kita carok. Dan ada versi lain yang bilang bahwa Hasan yang ngomong sama mereka kayak, oke, kalau misalkan kalian udah bawa celurit, tunggu di sini, saya akan pulang ambil celurit saya, nanti kita carok. Gini, kalau kamu berani ayo lawan saya berani, saya nggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah, kalau kamu berani saya tunggu di sini, kalau berani kamu pulang mbak. Oke lah kalau gitu, tunggu di sini, saya bilang gitu. Dua versi ini memiliki outcome yang sama. Yang jelas Hasan pulang untuk mengambil celuritnya. Nah, di perjalanan Hasan pulang guys, dia ketemu sama salah satu saudaranya, Mohwardi. Mohwardi ini adalah seorang pria berusia 30 tahun yang diceritain sama Hasan apa yang sedang terjadi, pertikaian antara dia dan dua Mat brothers tadi. Wardi mendengar cerita saudaranya, mungkin dia juga ikut panas ya, dan dia memutuskan untuk membantu Hasan. Nah, pas Hasan pulang sampai rumah, dia ketemu sama ibunya. Ibunya tuh sempat nanya guys, kayak mau kemana? Kok bawa celurit? Dan Hasan hanya membalas, doain saya, aku ada masalah, mau berangkat. Saat itu sang ibu itu sempat memegang tubuh anaknya, si Hasan, dan mencoba agar Hasan ini nggak pergi guys dari rumah, karena mungkin ibunya juga udah punya perasaan-perasaan nggak enak gitu loh. Bayangin guys, ibunya Hasan ini sempat memegang Hasan dan bilang kayak, udah jangan pergi, diam aja di sini. Tapi Hasan ini udah terlanjur emosi guys, dan dia kayak mungkin di kepalanya masih terbayang-bayang apa yang barusan terjadi sama The Mat Brothers. Akhirnya Hasan hanya mencium tangan ibunya dan minta didoakan. Dan Hasan pun akhirnya pergi guys, berponcengan sama saudaranya, adiknya, si Wardi tadi, untuk menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, ternyata nggak cuma ada Materdam sama Matanjar, tapi ada 10 orang. However, yang memutuskan untuk berduel itu cuma 5 orang. Jadi 2 lawan 5. Kalau misalkan kalian nggak pernah dengar berita ini sebelumnya, atau belum sempat baca-baca tentang berita ini, mungkin kalian akan berpikir, ya ampun, gimana caranya orang bisa 2 lawan 5? Tentunya Hasan sama Wardi bakal kalah. Tapi kasus ini kayaknya penuh sama plot twist. Dari duel carok yang sangat-sangat intens, Hasan sama Wardi itu menghabisi 4 lawannya. Matanjar, Materdam, Najeri, dan juga Hafid. Sementara 1 orangnya yang sebenarnya ikut di dalam carok itu masih selamat dan disuruh pulang aja agar dia juga tidak menjadi korban. Saya bilang kalau kamu maksa, bisa juga kamu bilang gitu. Udahlah nih, kalau kamu masuk maksa bisa juga. Dan carok ini cuma berlangsung selama 1 menit. Matanjar sama Materdam itu terluka dengan sangat parah di bagian lehernya, dari dekat telinga sampai ke tangan. Sedangkan Hasan sama Wardi itu tidak terluka sama sekali. Ada ya video. Setelah duel maut ini terjadi dengan 4 orang kehilangan nyawa mereka, Hasan sama Wardi melarikan diri dan baru keesokan harinya ditangkap. I guess aku rasa ini yang membuat kasus ini semeledak itu dan membuat banyak orang terheran-heran. Itu gimana caranya Hasan sama Wardi bisa selamat melawan 5 orang. Dan kalau misalkan kalian berpikir bahwa mereka mungkin emang lebih skillful aja, mungkin mereka itu nggak sepadan sama 5 orang yang dilawan. Kalian mesti tahu bahwa 5 orang yang dilawan ini adalah pendekar silat. Diketahui bahwa Materdam sama Matanjar itu terkenal sebagai pendekar silat tersohor di kampung mereka. Bahkan salah satu yang selamat, kalau kalian ingat tadi, itu juga adalah murid silat mereka. Ada beberapa tambahan informasi sebelum kita tutup video ini. Pertama adalah diketahui juga bahwa ternyata ini bukan pertama kalinya Hasan ketemu sama Matanjar. Sebelumnya Hasan ini emang udah kenal sama Matanjar, bahkan mereka tuh pernah bermain volley bersama. Dan pada saat itu Hasan tuh sempat ditampar sama Matanjar, tapi Hasan diam saja tidak melawan. Nggak hanya itu,
adiknya Hasan, Wardi, itu juga disebut sempat memiliki masalah sama martyrdom. Dan informasi tambahan terakhir, jadi masyarakat yang mendengar tentang kasus ini banyak banget yang memiliki teori kan. Salah satu yang cukup populer adalah banyak banget orang yang percaya bahwa mungkin Hasan ini memiliki ilmu khusus atau semacam ilmu kebal yang bikin dia tidak bisa terluka sama sekali, karena emang dia selamatnya benar-benar untouched, tidak tergores. Tapi pertanyaan atau dugaan ini ditepis oleh Hasan yang bilang bahwa enggak kok, dia sama sekali nggak punya ilmu melebihi orang-orang lainnya. Dia hanya pernah mempelajari silat saat dia berada di Kalimantan. Dan untuk menutup kasus ini, tetap aja guys, walaupun banyak orang yang mendebatkan gitu siapa yang sebenarnya memulai permasalahan ini, apakah mestinya Hasan dihukum atau sebenarnya kan ini jatuhnya adalah sebuah duel kultural yang juga mendapatkan konsen dari dua belah pihak. Tetap aja ini terjadi di Indonesia yang merupakan negara hukum, dan baik Hasan maupun adiknya Wardi terancam hukuman penjara seumur hidup. Itu tadi adalah rangkuman dari kasus Carok yang terjadi di Madura. Aku tertarik banget untuk dengar pendapat kalian tentang kasus ini, atau misalkan kalian tahu detail-detail lainnya yang mungkin kalian dengar dengan perkembangan kasus ini. Kalau misalkan ada tambahan ataupun perubahan informasi, kita akan tambahkan di seksi komen. Biasanya aku dan NCC akan pin di bawah, atau kalian boleh banget menambahkan juga. Terima kasih untuk Neroris yang minta kita untuk bahas kasus ini. Sangat menarik dan cukup panas ya untuk didebatkan gitu bersama NCC. Kita pun sebenarnya punya banyak pertanyaan, dan aku tentunya menunggu banget komentar kalian, terutama untuk kalian yang berdarah Madura. Apa pandangan kalian tentang tradisi Carok ini? Tahu juga nih. Dan Neroris semuanya, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus yang satu ini? Coba komen di bawah. Sekalian aku tungguin request kalian untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Wow, terima kasih buat Nesijas juga, dan tahniah buat Nesijas atas 10 million subscribersnya. Dan berkenaan dengan kasus ini, kita sendiri pun bisa lihatlah apa yang sebenarnya berlaku. Macam wah, gimana ya, ini berat banget guys. Oke. Sebenarnya ini ceritanya tentang harga diri juga ya, kalau ini yang kita dengar lah ya. Karena bukan sekali ya, siapa tadi, Mat Hasan ya, ditampar gitu ya. Tapi apapun sebenarnya jangan sampai kayak gini lah terjadinya ya guys ya. Maksudnya sampai terbunuh ya, bahaya ya. Ini sesuatu yang enggak kaget sebenarnya guys. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang kita pengen selamatkan diri kita juga, kalau kita pengen surrender, kita yang terbunuh. Jadi seolah-olah kita berada di situasi yang ini saja yang cara untuk kita selamatkan diri sendiri, selamatkan adiknya. Tapi kalau aku lihat di sini tuh, gimana pun negara ada hukum ya kan? Ya betul. Jadi terima aja lah ya. Pastinya mereka juga tahu sudah apa risiko akan terjadi ya. Tapi inilah sebenarnya pengajarannya kalau didengar cerita kayak gini itu, jangan kita suka menindas orang lain lah ya. Karena kita nggak tahu kemampuan orang lain itu gimana juga ya. Hanya kita melihat dia, hanya kita melihat dia seperti lemah, tapi ya kita nggak tahu juga gitu. Ya, satu lagi, jangan ingat bahwa diri kita ini sudah hebat lah. Macam kita nih seseorang yang memang ada ini dan kita pandang rendah terhadap orang lain. Nah, mungkin hidup kita akan diakhiri lebih teruk daripada yang kita sangkakan. Benar, jaga sikap, jaga lisan ya. Kita nggak tahu ya seberapa dalam hati seseorang juga sebenarnya ya. Sebenarnya tapi kaget juga ya, nggak terluka sama sekali guys mereka. Betul. Dengan hanya 1 menit guys. 1 menit saja guys. Betul. 1 menit guys, 1 menit 4 orang ya. Yang datang itu 10. 5 yang ngelawan itu 5, 4 yang terkorban, 1 lagi dibiarkan pergi. Ya, tapi itulah, apapun kita doakan, semoga kita juga turut berduka cita ya untuk semua keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Tapi yang penting sekali ialah kita tahu zaman sekarang ini mempunyai law-nya tersendiri lah. Ya, hukumnya tersendiri. Hukum yang kita perlu ikuti juga. Kalau sekiranya berlaku kepada ini,
akan berlaku akibat sekian. Ya guys, jadi ini nggak perlu dibahas panjang. Kita juga nggak terlalu tahu tentang tradisi dan budaya, tetapi kita cuma mereaksi daripada video ini dan juga membahas sebagai netizen lah ya, gitu. Apa yang kita paham dan ketahui. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini ya Pak Cik ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.